أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimin, as-saimat, al-qaimin, al-qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada kita. Ya, terkhusus di pagi hari yang cerah ini. Dan kita masih bersama Al-Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, atau Asrarus Shaum yang terdapat di dalam Ihya Ulumuddin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hari-hari dan waktu-waktu yang istimewa untuk kita berpuasa selain puasa Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita masih pada pembahasan yang sama dan sepertinya ini adalah pertemuan terakhir untuk kitab Maqasidus Shaum. Ini adalah majelis akhir, ya. Sekalian kita mengkhatamkan kitab Asrar As-Shaum li Hujjatil Islam Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah wa dunahu darajatun ukhra wa hiya shaumu nisfid dahri. Ya, kemarin Imam Al-Ghazali berbicara tentang puasa dahar. Ya, dan para ulama ya di sini memiliki dua pendapat, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan boleh. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan bahwa sebab larangan, ya, ataupun yang mengatakan bahwa puasa shaumud dahar ini adalah makruh atau dilarang itu jika ada dua sebab. Yang pertama adalah orang tersebut memang tidak berbuka pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu hari kedua hari raya dan ayyamut tasyrik dan hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sebab dilarangnya itu adalah apabila seseorang tidak mau, ya, enggan untuk melakukan iftar yang merupakan juga sunnah, ya, dan bahkan mengharamkan dirinya dari makan, minum dan lain sebagainya. Dan tentu ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan fitrah. Nah, maka selain daripada itu, artinya jika orang melakukan itu bukan dengan dua tujuan ini, maka puasa dahar itu tetap dibolehkan, karena beliau mengatakan banyak sahabat dan banyak ulama yang melakukan saum dahar tersebut. Ya, kemudian derajat setelah saumud dahar, beliau mengatakan bahwa saumud dahar ini jika bagi orang tertentu yang memang sudah memiliki syarat-syarat, ya, untuk berpuasa dahar, maka puasa dahar ini akan sangat istimewa baginya. Ya, kenapa? Karena ia akan berpuasa juga pada hari-hari istimewa yang telah disebutkan. Artinya akan mencakup semua hari-hari istimewa tersebut. Nah, kemudian derajat yang setelahnya adalah shaumu nisfid dahar, berpuasa setengah masa, setengah tahun, ya, nisfud dahar. Yaitu apa? Bi an yasuma yauman wa yuftiru yauman, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa dzalika ashaddu 'alan nafsi wa aqwa fi qahriha. Nah, maka puasa, ya, puasa sehari dan berbuka sehari ini kata Imam Ghazali itu lebih efektif, ya, di dalam menaklukkan kekuatan nafsu. Ya, kenapa? Karena nafsu itu dia membenci yang namanya ketaatan-ketaatan. Artinya memang berat. Ya, selama dia masih belum jinak, maka semua ketaatan-ketaatan itu dibenci oleh nafsu. Nah, maka cara untuk melawannya yaitu kita harus mukhalafah. Ya, jangan kita ikuti apa yang dia inginkan. Kita selalu berikan apa yang tidak dia inginkan.
Sehingga nanti dia mengalah, maka dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Sehingga kalau dia sudah jina, ya, maka kita gunakan untuk apa saja, dia akan ikut. Kita gunakan untuk ketaatan-ketaatan, maka akan selalu nurut. Ya. Berbeda apabila dia masih memiliki kekuatan, maka selama itu dia akan terus memerangi kita, terus menghalangi kita untuk berbuat ketaatan. Nah, maka dengan kita sibukkan, ya, dengan dua jenis ketaatan, yaitu apa? Sehari berpuasa, yaitu kita serang nafsu ini dengan kesabaran. Ya. Kemudian besok hari, ya, kita lawan dengan ibadah lain, yaitu apa? Ibadah bersyukur. Ya. Nah, maka kata Imam Ghazali, dzalika asyaddu 'ala nafsi, ini lebih berat bagi nafsu, ya, wa aqwa fi qahriha, dan lebih kuat, ya, ataupun lebih efektif di dalam menaklukkan nafsu ini. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun katsiratun li'anna al-'abda fihi baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Jadi di dalam atau berkaitan dengan puasa sehari, berbuka sehari, ini banyak hadis-hadis yang menyatakan keistimewaan dan kemuliaan dari berpuasa ini. Nah, kenapa? Karena pada puasa ini itu seorang hamba menggabungkan antara dua jenis ibadah, yaitu ibadah sabar dan ibadah syukur. Ketika dia lapar, dia bersabar; ketika dia kenyang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini hamba akan berpindah-pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan lain, dan itu adalah sya'an, dan itu adalah keadaan orang yang memang sudah hatinya bergantung kepada Allah, ya. Walaupun hati ini dia bersifat seperti namanya qalb, yang selalu berubah-ubah, ya, selalu berbolak-balik, tetapi apabila hati itu sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbolak-balik di dalam kebaikan. Ya. Berbeda apabila masih dikuasai oleh nafsu, maka terkadang dia akan mengikuti nafsu, terkadang mengikuti hati, terkadang dia akan berbolak-balik antara ketaatan dan maksiat. Tetapi apabila sudah bersama Allah dan hatinya sudah nafsunya sudah jina, maka taqallubnya itu di dalam kebaikan, dari satu kebaikan kepada kebaikan lain. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya mafatihu khazainid dunya wa kunuzid dunya." Ya, wa kunuzud dunya. Ya, di antara dalil-dalil yang menyatakan keistimewaan dari berpuasa sehari dan berbuka sehari ini, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya mafatihud dunya." Ditawarkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala kunci khazainud dunya, kunci khazinah dunia, gudang kekayaan dunia, wa kunuzul ardi, ya, dan kekayaan yang ada di muka bumi ini. Faradattuha, tetapi saya menolaknya. Ya, kenapa? Wa qultu aju'u yauman wa ashba'u yauman. Ya, dia mengatakan, ya Allah, saya lebih memilih untuk lapar sehari dan untuk kenyang sehari. Ahmaduka idza syabi'tu, di mana saya memujimu, bersyukur kepadamu jika aku kenyang, wa atadarra'u ilaika idza ju'tu, dan aku memohon, bertadarru', merendahkan diri kepadamu ketika aku sedang merasakan lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami shaumu akhi Dawud. Puasa yang paling mulia, paling afdol, paling istimewa adalah puasa saudaraku, yaitu puasa Daud. Yaitu cara yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, di mana Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian di antara dalil keutamaan puasa ini juga munazalatuhu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi shaumi, yaitu tawar-menawar yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, di dalam masalah puasa, ya, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As itu meminta dilebihkan, ya, kuota puasanya. Rasulullah ingin meringankan, ya, karena rahmatan, ya, karena merasa kasihan nanti jika ia tidak mampu. Wa huwa yaqulu inni utiqu afdhala min dzalika. Abdullah bin Amr bin Al-As tetap ngotot dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu lebih
baik, ya, lebih baik daripada itu. Artinya apa? Mampu berpuasa lebih banyak dari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam sum yauman wa aftir yauman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Nah, maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, inni utiqu afdala min dzalika, ya Rasulullah, saya mampu berpuasa lebih dari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalika, enggak ada yang lebih afdal daripada itu, ya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kemuliaan puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma shama syahran kamilan qattu illa Ramadan, bal kana yuftiru min ghairihi. Dan telah diriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa sebulan penuh ya, kecuali pada bulan Ramadan. Bal kana yuftiru fi ghairihi. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka pada hari-hari selain Ramadan. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wa man la yaqdiru ala shaumi nisfid dahri fala ba'sa bi thuluthihi. Nah, maka barang siapa yang tidak mampu, ya, tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa nisfud dahar, untuk berpuasa setengah dahar, ya, setengah tahun, fala ba'sa bi thuluthihi, maka dia boleh berpuasa sepertiga, ya, sepertiga tahun. Yaitu apa? Wa huwa an yasuma yauman wa yuftira yaumaini, yaitu apa? Dia berpuasa sehari kemudian berbuka 2 hari, ya, berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Maka ini dia akan berpuasa sepertiga, ya, di dalam setahunnya. Wa idza shama thalathatan min awwalis syahri wa thalathatan min al-wasati wa thalathatan min al-akhiri fahuwa thuluthun wa waqi'un fil awqatil fadilah. Nah, barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di akhir bulan, maka itu dia sudah berpuasa sepertiga. Ya, ditambah lagi puasanya itu jatuh pada waktu-waktu yang istimewa. Ya. Wa in shoma al-itsnaina wal khamisa wal jumu'ata fahuwa qaribun minats thuluts. Nah, kalaupun dia berpuasa di dalam seminggu itu hari Senin, Kamis dan Jumat, ya maka ini sudah mendekat kepada sepertiga jika dia tidak mampu untuk berpuasa sepertiga, ya. Baik. Nah, maka ini pembagian ataupun tartib, ya, penyusunan Imam Al-Ghazali tentang bagaimana seharusnya kita menjaga ibadah puasa ini, yang mana di dalam hidup kita itu tidak boleh kosong dari ibadah ini, ya, karena ini adalah ibadah yang sangat-sangat mulia, satu-satunya ibadah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li, Allah mengakuinya sebagai ibadah khusus untuknya, itu adalah ibadah berpuasa. Oleh sebab itu Allah menjanjikan perjumpaan dengan hamba-hambanya yang berpuasa, ya. Baik. ثم قال الغزالي وإذا ظهرت أوقات الفاضلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan apabila telah jelas bagimu, ya, waktu-waktu yang istimewa untuk melakukan berpuasa, nah maka fal kamal, maka kesempurnaannya adalah bahwa seseorang memahami arti dari puasa itu, makna dari puasa itu apa. Wa anna maqsudahu, dan tujuannya apa. Nah, beliau mengatakan, dan tujuan utama dari berpuasa adalah tasfiyatul qalbi, kita membersihkan hati. Wa tafrighul hammi lillahi azza wa jalla, dan mengosongkan segala pikiran semata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa hati ini harus kita bersihkan? Karena di dalam hati itu terdapat rahasia-rahasia ilahiyah yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Tetapi ada rahasia itu Allah limpahkan ke dalam hati manusia. Nah, maka ia harus bersih supaya ia dapat mengenal Allah.
Karena kita mengenal Allah itu dengan hati kita. Mahabbah Allah dengan hati kita. Musyahadah Allah dengan hati kita. Ya, nah maka awal dari segala itu adalah kita harus membersihkan hati. Ya, karena kalau hati ini tidak bersih, maka ia akan terhijab oleh syahwat. Nah, jika terhijab oleh syahwat, maka yang terlihat adalah syahwat. Sehingga apa? Hati ini cenderung untuk mengikuti kehendak syahwat. Kenapa? Karena yang terlihat adalah syahwat. Tetapi orang yang memang sudah hijab terangkat sehingga ia melihat keagungan Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan berpaling kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita melainkan hanya menginginkan hati kita. Silahkan jasad ini berikan kepada siapa saja, gunakan untuk berbuat apa saja, tapi hati ini jangan diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bahasa cinta. Apa arti jasad bersamaan tetapi hati bersama orang lain? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau, dan Allah sangat cemburu. Dan tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syakhsa aghyar minallah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika harrama syirk. Itulah sebabnya Allah mengharamkan kesyirikan. Kesyirikan itu artinya apa? Menduakan. Nah, kita saja sebagai manusia itu tidak terima apabila kita mencintai seseorang, tidak terima apabila orang tersebut menduakan kita. Ya, nah maka Allah Subhanahu wa taala la syakhsa aghyar minhu. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Walidzalika harrama syirk, walidzalika harrama zina. Ya. Nah, maka Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi liman arada julusi. Inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi. Ya Allah, dia berbicara, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, sesungguhnya aku telah menjadikanmu di dalam relung hatiku sebagai teman berbicara. Muhaddisi. Ya. Wa abahtu jismi liman syaa julusi, dan jasad ini silahkan siapa yang ingin duduk dengan aku boleh, tetapi hati ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Derajat inilah yang ingin kita sampai, ya, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, ya, yaitu apa? Ikhlasul qalbi lillahi subhanahu wa taala. Dan pintu semua itu adalah berpuasa, karena dengan berpuasa kita akan terlepas dari segala ikatan-ikatan materi, ikatan syahwat dan lain sebagainya. Sehingga hati ini benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati inilah yang disifati sebagai hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari yang tidak ada manfaat, malun, harta tidak akan dapat menyelamatkan, anak tidak akan dapat menyelamatkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wal faqihu bidaqaiqil batini yanzuru ila ahwalihi. Nah, maka orang yang benar-benar memahami, ya benar-benar memahami perkara batin, yaitu masalah hati ini, karena hati ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di dalam diri manusia. Maka apa? Yanzuru ila ahwalihi. Nah, maka dia akan melihat, ya, kepada perkara, kepada keadaannya, keadaan dirinya, bahkan keadaan hati ini, ya. Karena apa? Karena hati ini seperti yang tadi kita katakan, dia itu berbolak-balik. Oleh sebab itu dinamakan al-qalb, dari qalaba yaqlibu, membolak-balikkan. Ya, artinya apa? Hati ini bukan milik kita. Dia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang akan kita rasakan itu kita tidak dapat mengendalikannya. Kita tidak tahu kapan kita sedih, kapan kita berbahagia, kapan kita takut, kapan kita cemas dan lain sebagainya. Itu semuanya di luar kontrol kita. Ya. Nah, dan setiap rasa itu, rasa takut, rasa sedih, rasa cemas, rasa tenang, rasa itu ada zikir masing-masing dan ada wirid masing-masing. Ya. Karena terkadang orang merasa jenuh di dalam melakukan perbuatan tertentu. Ya.
maka ketika ia jenuh, ia tidak boleh istirahat. Sebab apa? Istirahat itu adalah berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan lain. Sebab kalau seandainya kita istirahat dan kita diam, maka nafsu itu akan datang menyerang. Nah, sebelumnya kita telah jelaskan bahwa cara untuk mempertahankan diri adalah dengan cara menggunakan nafsu ini, menyerang nafsu tersebut. Ya, kenapa? Karena an-nafsu illam tashghalha bil khairi syagalatka bil ma'siyah. Nafsu ini kalau kita enggak gunakan untuk kebaikan, maka dia yang menggunakan kita untuk maksiat. Dan itu sudah pasti. Kalau kita tidak isi dengan zikir, maka akan diisi oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu orang-orang arif mengatakan al-qalbu wi'a. Hati itu adalah ibarat wadah, ya. Ibarat bejana. In lam tamna'hu bima'il hikmati mala'ahu hawaul jahli. Apabila engkau tidak isi wadah tersebut dengan air hikmah, yaitu dengan kebaikan-kebaikan, mala'ahu hawaul jahli, maka ia akan dipenuhi oleh hawa kebodohan, oleh nafsu, oleh keburukan dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang memahami hakikat ini, dia akan melihat keadaannya. Faqad yaqtadi haluhu dawamas shaum. Nah, maka jika ia menemukan bahwa keadaannya menuntutnya untuk terus-menerus berpuasa, ya, maka ia harus berpuasa secara terus-menerus. Wa qad yaqtadi dawamal fitri. Terkadang ia melihat keadaannya lebih baik apabila ia tidak berpuasa. Nah, maka dalam keadaan ini tidak berpuasa lebih baik bagi dirinya. Ya. Karena makan ada saatnya kita disuruh makan banyak, ya, ketika baru sembuh dan lain sebagainya disuruh makan banyak. Nah, tetapi kalau di saat-saat tertentu justru ada saat kita dilarang untuk makan. Nah, maka demikian juga hati ini, dia memiliki keadaan-keadaan yang mungkin berpuasa lebih baik baginya, maka di saat itu dia harus berpuasa. Tetapi dikala berpuasa itu tidak baik baginya, artinya bagi jiwanya, ya, maka dia lebih baik tidak berpuasa. Wa qad yaqtadi mazjal iftari bis shaum. Dan terkadang keadaannya menuntutnya untuk menggabungkan antara puasa dan tidak berpuasa. Nah, maka orang harus tetap mengawasi keadaan hati ini karena tidak boleh lepas kontrol. Kalau lepas kontrol maka dia akan langsung disergap oleh nafsu dan oleh syaitan. Kenapa? Karena nafsu ini inna nafsa la ammarah, bukan hanya amirah. Kalau amirah dia hanya mengajak saja, tetapi ini apa? Ammarah itu dengan sighah mubalaghah. Artinya apa? Dia ini adalah musuh yang sangat cerdas dan dia akan mencari titik kelemahan kita. Sedikit kita lemah, maka dia akan menerkam. Ya. Nah, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengawasi hatinya. Ia tidak ingin luput dari keadaan hatinya. Fa idza fahimal ma'na wa tahaqqaqa haddahu fi suluki at-tariqi ila al-akhirah fi tariqil akhirah bi muraqabatil qalbi lam yakhfa alaihi salahu qalbihi. Nah, maka apabila ia sudah memahami makna-makna ini dan dia sudah betul-betul mengetahui ya batasan-batasannya di dalam berjalan menuju Allah, menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan kita kepada akhirat, perjalanan kepada Allah itu bukan berjalan dengan fisik tetapi berjalan dengan hati kita. Hati ini berpindah, berjalan dari satu ketaatan menuju ketaatan lainnya, dari satu makom kepada makom yang tinggi kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu orang yang saling mencintai, kenapa mereka saling mencintai? Karena ada kesamaan. Ya, dia menemukan ada sesuatu di dalam diri orang yang dia cintai. Nah, maka aslul mahabbah, ya, pada hakikatnya mahabbah itu adalah muwafaqah. Ya, nah, maka tanda dari orang mencintai Allah adalah muwafaqah dengan segala apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti orang mencintai tetapi dia selalu menentang? Ya, selalu menentang. Oleh sebab itu di dalam sebuah syair dikatakan ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu. Hadza wallahi fil qiyasi syani'u. Dia mengatakan apa? Engkau selalu bermaksiat kepada Allah dan menampakkan seakan-akan engkau mencintai Allah. Hadza wallahi fil qiyasi syani'u. Ini demi Allah tidak logik katanya, tidak masuk akal katanya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, jika cintamu itu benar, maka engkau akan selalu taat kepadanya. Kenapa?
Karena yang mencintai pasti taat, akan selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh sang kekasih. Ya, dan ini kita bisa buktikan di dalam kehidupan kita. Kalau sudah kekasih kita, istri kita yang kita cintai meminta sesuatu tengah malam pun dibangunin beli bakso, bangun. Ya enggak? Kenapa? Karena orang yang mencintai tidak akan dapat mengatakan tidak kepada kekasihnya. Kenapa? Hakikat daripada cinta itu adalah al-fana'u fi iradatil mahbub. Orang itu sudah fana di dalam kehendak sang kekasih, di mana kehendaknya itu sudah melebur dengan kehendak sang kekasih sehingga dia tidak seakan-akan tidak memiliki kehendak. Oleh sebab itu coba buktikan, orang yang mencintai dia akan bahagia apabila orang yang dicintai itu bahagia, ya, dan dia melupakan rasa dirinya sendiri, ya, walaupun dia sedang sedih, tetapi orang yang dia cintai itu berbahagia, dia akan melupakan rasa sedihnya. Kita bahagia ketika melihat anak kita berbahagia. Dan itu adalah tanda dari cinta, ya. Nah, maka itu akan dapat dicapai dengan apa? Dengan muraqabatul qalbi, ya, dengan kita selalu mengawasi hati kita ini, ya. Nah, maka apabila itu dilakukan, lam yakhfa alaihi salahu qalbihi, maka sudah tidak tersembunyi lagi. Artinya apa? Pasti hatinya itu akan menjadi hati yang baik, hati yang sahih, hati yang sehat, ya. Nah, maka hati itu apabila dia sehat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertajalli di dalam hati hamba tersebut. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu akan nampak di dalam cermin hatinya. Ya, nah, maka hati ini Imam Ghazali sering sekali menyebutkan di dalam kitab Ihya-nya, di dalam kitab-kitab tasawufnya, bahwa hati ini seperti cermin. Apabila cermin tersebut bersih, cermin itu bersih, maka semua apapun yang ada di hadapan cermin itu akan terlihat, nampak jelas. Ya, tetapi apabila ia kotor, ya maka yang nampak adalah kotoran-kotoran tersebut, atau sesuatu yang ada di cermin itu pun akan terlihat kotor. Nah, maka hati adalah cermin, hati adalah cermin kita untuk memandang kepada perkara-perkara yang maknawi. Oleh sebab itu orang kalau sudah memiliki hati yang bersih, di dalam muamalahnya pun dia selalu husnuzon. Bahkan sesuatu yang tidak baik pun, artinya perbuatan orang yang tidak baik pun, dia akan mencari alasan-alasan supaya dia tidak menyalahkan dan tidak suuzon kepada orang. Kenapa? Karena memang hatinya itu sudah bersih. Tetapi kalau orang hatinya kotor, perbuatan baik pun akan dikatakan tidak baik. Ya enggak? Coba lihat orang kalau sedang suasana hatinya rusak, kita senyum di hadapannya, dia marah enggak? Padahal senyum itu adalah indah. At-tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Itu adalah sedekah. Tetapi ketika orang suasana hatinya rusak, kita senyum itu marah. Kenapa? Bukan karena senyum itu tidak indah, tetapi karena hatinya yang sedang rusak. Nah, maka demikian juga untuk melihat perkara-perkara maknawi itu dengan hati. Mata melihat kepada lafaz, kepada huruf, tetapi yang melihat kepada makna itu adalah hati. Ya. Mata melihat kepada benda, tetapi makna di balik benda itu yang dilihat oleh hati. Nah, maka apabila hati ini sudah bersih, sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memandang Allah di dalam segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat pohon, dia hanya bukan melihat pohon yang rindang, tetapi ayat-ayat Allah Subhanallah. Melihat buah-buah yang berbagai macam, dia akan teringat ayat-ayat Allah Subhanallah. Pohon ini ada rahasia. Rahasianya apa? Tidak terlihat. Coba bayangkan. Semua pohon itu disiram dengan air yang sama. Tetapi kenapa buahnya bisa berbagai macam rasa? Daun berbagai macam warna. Kalau kita stop, kita keringkan air itu, maka semuanya akan kering. Nah, maka rahasia di balik itu adalah air. Tapi siapa yang merubah air ini menjadi pohon, menjadi ada yang menjadi kulit pohon, ada yang menjadi ranting, ada yang menjadi daun, ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi bunga dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang hatinya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa melihat Allah di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena di dalam sesuatu itu ada tanda-tanda rahasia-rahasia rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah banyak memerintahkan kita untuk apa? Untuk melihat, ya, di alam semesta ini, bahkan melihat kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ini apa? Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita lihat, maka kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Melihat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya.
Oleh sebab itu para ulama mengatakan, ya, yang sering dikatakan sebagai hadis dinisbahkan kepada Rasulullah, tapi ini sebenarnya bukan hadis. Ini adalah ucapan daripada seorang ulama yang bernama Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi. Yaitu apa ucapannya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal jiwanya, ayat-ayat yang ada di dalam dirinya, maka dia pasti mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka memang ini bukan hadis, tetapi min haitsul makna sahih. Ya, maknanya sahih dan sejalan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya apa? Kalau diri kita yang paling dekat kepada diri kita itu tidak kita kenal, lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik. Lam yakhfa alaihi salahu qalbihi wa dzalika la yujibu tartiban mustamirran walidzalika ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam yuqalu. Artinya apa? Puasa artinya apa? Keadaan hati ini karena dia memiliki perubahan-perubahan, maka itu juga menuntut perubahan-perubahan strategi di dalam kita memberikan makanan kepada hati ini. Ketika ia sedang membutuhkan untuk lapar, ya maka kita berikan dia makanan berupa lapar. Ketika ia perlu untuk makan, artinya apa? Dia perlu kepada energi di dalam beribadah, maka kita berikan makanan dan seterusnya. Itu yang dimaksud wala yujibu tartiban mustamiran. Tidak dituntut untuk melakukan satu perbuatan terus-menerus tanpa diselang-selingi. Walidzalika ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta yuqala la yuftir. Oleh sebab itu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berpuasa terus sehingga orang mengatakan kok enggak berbuka-buka gitu. Wa yuftiru hatta yuqala yasum. Terkadang kalau sudah berbuka terus berbuka, tidak berpuasa sehingga dikatakan kok enggak berpuasa gitu. Wa yanamu hatta yuqala yaqul. Dan terkadang Rasulullah banyak porsi tidurnya lebih banyak sehingga terkadang kok enggak bangun-bangun gitu. Wa yaqumu hatta yuqala yanam. Dan terkadang Rasulullah qiyam lail sehingga dikatakan kok enggak tidur-tidur. Jadi ada beragam ya di dalam ibadah kita, dan ini tentu akan lebih membantu kita di dalam istiqomah. Karena nafsu itu sifat utamanya itu adalah jenuh, bosan. Nah, maka kalau sudah bosan, kalau kita terus memaksa dia untuk berbuat satu perbuatan, bosan. Kalau sudah bosan ya sudah, kenikmatan ibadah hilang, ya, semangat hilang. Nah, kalau kita menyerah kepada rasa itu ya maka kita akan futur. Futur ini kita artinya ada saat-saat kita lemah di dalam beribadah, tidak ada semangat, bahkan beribadah berzikir itu terasa hampa dan lain sebagainya. Ya maka di sini kita harus jangan menyerah. Artinya ketika kita malas ya sudah kita istirahat dulu. Tidak, ya tidak boleh istirahat. Istirahat itu adalah berpindah dari satu amal kepada amal yang lain. Wa kana dzalika bihasabi ma yankashifu lahu binurin nubuwati minal qiyami bihuquqil awqat. Dan itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, keberagaman di dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya karena bihasabi, yakni mengikut, ya tergantung kepada apa yang tersingkap dengan cahaya kenabian di dalam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan waktu. Artinya di setiap waktu itu ada kewajiban-kewajiban ataupun ada wiridnya, yaitu ada wazifahnya, ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ya. Baik. Wa qad kariha ba'dul ulama'i an yuwali bainal iftari aktsara min 4 ayyam. Dan sebagian ulama itu mengatakan makruh untuk kita berbuka 4 hari berturut-turut tanpa diselingi dengan berpuasa, dengan saum. Ya. Dari mana mereka mengatakan ini? Taqdiran biyaumil idi wa ayyamit tasyrik. Nah, itu diukur dengan hari Idul Adha dengan 3 hari tasyrik. Di sana Allah bolehkan kita untuk makan, ya, karena ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Ya, hari Id memang hari dhiyafatullah, Allah menjamu kita. Nah, maka Allah di sini memberikan keringanan kepada kita, bahkan Allah melarang kita untuk berpuasa selama 4 hari. Nah, maka para ulama mengatakan makruh, ya, untuk tidak berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Nah, wa dzakaru anna dzalika yuqassil qalba, dan mereka menyebutkan bahwa itu dapat menyebabkan hati menjadi kasar, hati menjadi
keras, ya. Dan kalau hati sudah menjadi keras, ya maka itu adalah hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang lembut, dan hati itu memang bersifat lembut. Oleh sebab itu ia mudah tersentuh. Ya. Ya, mendengar ayat-ayat Allah, air mata menetes, itu tanda bahwa hati itu sudah dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati apabila dia sudah kasar, sudah kotor, maka ya semua ayat-ayat itu pun Al-Qur'an dibaca sampai hatam pun tidak akan dapat menyentuh hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu sudah mati. Orang mati mau dibangunkan, mau dibom, dia tetap tidak akan bergerak. Nah, tetapi kalau orang yang terjaga, ya, dia disentuh sedikit saja itu sudah, orang yang hidup disentuh sedikit saja itu dia akan terbangun. Wa yuwallidu radi'al 'adat, ya, bahkan perbuatan itu akan melahirkan adat-adat yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Wa yaftahu abwabasy syahwat, ya, dan akan membuka pintu syahwat, ya, membuka lebar pintu syahwat. Wala amri huwa kadzalika fi haqqi aktsaril khalqi. Ya, demi hidupku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, memang demikian adanya bagi kebanyakan manusia, ya. La siyama man ya'kulu fil yaumi wal lailati marrataini. Ya, terlebih lagi bagi orang yang makan sehari itu 2 kali. Ini sudah banyak sekali kalau Imam Ghazali itu mengatakan makan 2 kali itu sudah apa? Sudah kebanyakan. Ya. Bilang baru 2 kali. Nah, itu baru 2 kali. Subhanallah. Nah, fahadha ma aradna dzikrahu min tardibis shaumi al-mutatawwa' bihi. Nah, inilah susunan-susunan dari saum, dari puasa yang merupakan yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa-puasa sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka inilah kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Dan sekali lagi, ya, rahasia daripada berpuasa ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi adalah tasfiyatul qalb, yaitu kita membersihkan jiwa kita, mensucikan hati kita, mengosongkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu benar-benar menjadi Abdullah, ya, seorang hamba. Itu sifatnya adalah dia tidak akan memilih kecuali apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bahkan dirinya dan apa yang ada di tangannya itu adalah milik tuannya. Nah, maka jika hamba manusia pun dia menyerahkan segala hidupnya, segala apa yang dia miliki untuk tuannya yang juga hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Tetapi ada perbedaan. Manusia menghambakan manusia untuk menghinakannya, Allah menghambakan kita untuk memuliakan kita. Ya, nah maka hendaklah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kehendak kita itu mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena keselamatan kita itu adalah di dalam mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani tentang kisah seorang hamba yang memang dia sangat cerdas. Cerdas di sini adalah cerdas hati, cerdas spiritnya. Suatu ketika ishtara rajulan abdan, ada seseorang lelaki yang membeli hamba sahaya. Dan tuannya ini adalah juga tuan yang baik, dia pengasih, penyayang. Falamma ja'a bihi ilal manzil, setelah dibawa ke rumah, tuannya ini subhanallah sopan sekali sama hambanya ini. Dia mengatakan, "Aina tuhibbu an tajlis?" Kamu mau kamar yang mana, katanya. Subhanallah. Faqala, tapi hamba ini dia tahu dirinya adalah sebagai hamba. Dia mengatakan apa? "Ma tujlisuni iya." Di mana engkau tempatkan aku, disitulah tempatku. Subhanallah. Kemudian ditanya lagi, "Ma tuhibbu an ta'kul?" Kamu mau makan apa, katanya. Faqala, "Ma tu'kiluni," katanya. Kamu mau makan apa, katanya. Tapi hamba ini dia tahu dirinya adalah hamba, dia mengatakan apa? Ya, apa yang engkau berikan aku, apa yang engkau berikan makan kepadaku, itulah makananku. Ditanya kembali, "Ma tuhibbu an tulbis?" katanya. "Eish tuhib talbis?" Apa yang kamu mau pakai, katanya. Ya, apa yang engkau pakaikan kepadaku, itulah pakaianku, katanya. Hanya pertanyaan terakhir, "Ma tuhibbu an ta'mal?" Kamu bisa berbuat apa, bisa bekerja apa? "Ma tukallifuni iyyahu." Apa yang engkau perintahkan kepadaku, itulah yang akan aku lakukan. Maka seketika itu tuannya langsung menangis. Faqala, "Tubali law kuntu ma'a rabbi kama kunta ma'i."
Alangkah berbahagianya aku, alangkah betapa beruntungnya aku apabila aku berbuat kepada Allah sama persis seperti engkau berbuat kepadaku. Akhirnya hamba ini mengatakan apa? Ya Sayyidi, hal lil abdi ikhtiyarun amama sayyidihi. Wahai Tuan, katanya, apakah seorang hamba itu punya pilihan di hadapan tuannya? Hamba itu tidak memiliki pilihan. Maka nalahum ikhtiyar, tidak ada ikhtiar bagi mereka. Maka kita juga hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki ikhtiar kecuali untuk memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhirnya tuannya mengatakan apa? Anta hurrun liwajhillah. Maka engkau aku merdekakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, bayangkan seorang hamba taat kepada tuannya, bahkan menyerahkan segala kehendaknya kepada tuannya, tuannya memerdekakannya. Apalagi hamba apabila menyerahkan segala-galanya kepada Allah, maka ia pun akan dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka dan diberikan kenikmatan di dalam kebebasan, nikmat yang tiada akhir. Nah, maka inilah tujuan utama daripada berpuasa ini, di mana kita sampai kepada diri kita ini benar-benar menjadi abdan lillah, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, satu poin lagi yang ingin saya jelaskan, bahwa hati ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita makrifat kepada Allah dengan apa? Dengan hati. Kita mencintai Allah dengan apa? Dengan hati. Kita musyahadah Allah itu dengan apa? Dengan hati. Nah, maka hati ini tidak akan dapat makrifat kecuali apabila dia sudah bersih. Karena kalau tidak bersih itu artinya apa? Terhijab. Jika terhijab, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak akan mengenal, maka secara sudah pasti dia tidak akan mencintai. Kenapa? Karena al-ma'rifah babul mahabbah. Ma'rifah itu adalah pintu untuk mencintai. Ya, tanpa mengenal kita nggak mungkin mencintai seseorang. Ya. Terus bagaimana dengan pandangan pertama, jatuh cinta pandangan pertama? Itu bukan cinta, itu syahwat. Cinta itu tidak akan lahir kecuali setelah mengenal. Karena hakikat cinta itu adalah bukan apa yang saya dapatkan dari orang tersebut, tetapi apa yang saya berikan. Pengorbanan, tadhiyah. Ya, oleh sebab itu di dalam pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya, nah maka mahat ta'aruf, kita harus ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita membersihkan hati kita. Kalau hati sudah bersih, maka kita akan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka pintu selanjutnya, itu apa? Musyahadah. Musyahadah itu artinya apa? Seakan-akan kita menyaksikan. Karena orang yang mencintai itu dia akan selalu merasakan kehadiran dari kekasihnya. Ya, walaupun jaraknya jauh. Walaupun jaraknya jauh. Oleh sebab itu terkadang dia termenung, senyum sendiri. Senyum sendiri. Sebenarnya dia bukan senyum sendiri, dia merasakan kehadiran kekasihnya. Terasa dekat. Terasa dekat. Ya, maka demikian juga orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu merasakan bahagia. Kenapa? Karena dia merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu dalam sebuah syair dikatakan, la in kunta anni fil iyani mughayyama fama anta an sirri wa qalbi bighaibi, la in ishtaqatil aynani minka li nadrah tajallaita li min kulli qalbi fi qalbi min kulli janibi. Ya, dia mengatakan apa? La in kunta anni fil iyani mughayyaba. Oke, bolehlah engkau tidak terlihat di mataku, di kedua mataku, tetapi engkau tidak pernah hilang dari dalam hatiku. La in ishtaqatil aynani minka li nadrah, kalaupun dua mata ini rindu untuk memandangku, untuk memandangmu, tajallaita li fil qalbi min kulli janibin, engkau akan nampak di dalam hatiku dari segala sudut. Nah, maka ini adalah hakikat mahabbah, yang pintunya adalah membersihkan hati dari kekangan syahwat. Karena itu adalah hijab yang paling besar. Kalau hati sudah terhijab, maka wala ma'rifah, wala mahabbah, wala musyahadah. Nah, sehingga musyahadah inilah yang derajat yang disebutkan di dalam hadis Sayyidina Jibril tentang al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, melihat Allah ini artinya merasakan, seakan-akan engkau melihat Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tetapi kalau engkau tidak sampai kepada derajat merasakan kehadiran ini, tapi rasakanlah bahwa Dia mengawasimu. Nah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Baik, apa hubungannya dengan ihsan ini? Maaf, ini kita keluar dari temanya sedikit, tapi ini masih kaitannya dengan hati yang merupakan tujuan daripada berpuasa. Tujuan utama daripada berpuasa itu adalah bagaimana hati kita ini menjadi benar-benar bersih. Apa kaitannya dengan ihsan, dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya?
seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu kan artinya apa? Itqon di dalam segala sesuatu. Tidak betul-betul melakukan dengan perfect, dengan sempurna. Oke. Contohnya seperti ini. Ketika kita beribadah dan merasakan seakan-akan kita melihat Allah, apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan beribadah dengan sebenar-benarnya. Lihat, manusia di hadapan manusia. Kita punya bos. Kita lihat bos kita di hadapan kita. Berani nggak main-main di dalam pekerjaan? Pasti kita akan berbuat dengan sebenar-benarnya. Kalau merasakan kehadiran bos saja sudah dapat menjadikan kita berbuat sebaik-baiknya, apalagi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin orang tidak sampai kepada derajat ini. Fa'lam annahu yaraka. Kalau kamu tidak dapat merasakan bahwa engkau melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia yang melihat. Oke, bos mungkin tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi apa? Dia tahu bahwa ada yang mengawasinya, ada kamera CCTV dan lain sebagainya yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Maka itu pun akan menjadikan orang berbuat sebaik-baiknya. Ya, maka kalau kita baru merasa diawasi saja oleh manusia yang sama derajatnya dengan kita, hanya diberikan status sosial yang lebih tinggi, itu sudah dapat menjadikan kita berbuat sebaik-baiknya, apalagi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya mengawasi gerak-gerik zahir kita tetapi juga gerak-gerik hati kita. Ya. Nah, maka ini akan mengantarkan kita kepada ihsan di dalam ibadah kita, di mana kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya, nah ini adalah tujuan daripada buah daripada samratul iman wal Islam adalah al-ihsan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia dari puasa. Puasa ingin mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita setelah dirampas oleh kehewanan, yaitu oleh syahwat dan lain sebagainya. Dan manusia itu dikatakan manusia bukan dengan fisiknya, tetapi dengan kemuliaan yang ada di dalam hati dan akalnya. Kalau akal ini sudah hilang oleh syahwat, maka manusia di saat itu tidak lagi dikatakan sebagai manusia, bahkan orang akan memandangkan kamu adalah binatang. Kenapa? Karena memang sifat itu yang terlihat dari orang-orang tersebut. Ya, ketika sifat-sifat setan yang mendominasi seseorang, maka orang pun akan mengatakan kau ini adalah setan, kan? Ya, bahkan dari jauh melihat orang tersebut sudah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Jadi orang sudah tidak melihat kepada fisik, tetapi melihat kepada sifat-sifat yang merupakan penzahiran dari jiwa, daripada hati kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu menunjukkan kepada apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita baik, maka yang terucap adalah kebaikan, yang diperbuat adalah kebaikan. Tapi kalau hati ini gelap, maka ucapan pun gelap, keburukan, perbuatan pun keburukan, bahkan semua akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak baik. Baiklah. Makanya dengan sering-sering bilang gelap. Itu tanda hatinya gelap. Iya, betul. Ya. Nah, sehingga orang tersebut akan menjadi orang yang dicintai dan mencintai, dan itu adalah sifat daripada orang mukmin, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, al-muwatta'una aknafa, yaitu orang yang selalu merendah. Kemudian ya'lafun, mencintai semua orang dan dicintai oleh semua orang. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita sehingga kita dapat menghatamkan kitab Asrar As-Saum lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani qaddasallahu sirrahu.